Everyone has a physician inside him or her. We just have to help it in its work. The natural healing force within each one of us is the greatest force in getting well. Our food should be our medicine should be our food. But to eat when you are sick is to feed your sickness. Hippocrates, Bapak ilmu kedokteran dunia. Nah, manusia purba wajib untuk berpuasa. Orang kafir dan non-muslim pun wajib juga untuk berpuasa. Sekarang ateis dan mungkin agnostik pun ternyata wajib juga untuk berpuasa. Hah? Masa sih? Mereka kan tidak percaya adanya Tuhan, tapi kok harus berpuasa sih? Ya pastinya para ateis ini kalau dihidangkan statement-statement yang berbau keagamaan dan keilahian, pasti akan alergi untuk hal yang bersifat transcendence atau hal yang bersifat gaib, bersifat spiritual. Tapi saya akan menyuguhkan dan memberikan statement-statement yang lebih rasional lagi. Nah, dan sesuai dengan kaidah-kaidah sains tentunya. Dengan tokoh-tokoh filsuf yang mungkin bisa relate terhadap para penyembah kakek Zeus ini. Nah, puasa seperti apa yang diwajibkan dilakukan oleh kalangan orang yang sering dianggap sesat bagi para umat beragama di Indonesia ini? Mari kita bahas. Oke, assalamualaikum, what's up Smarties, and I'm Lee, I'm no one from nowhere, welcome to my channel. Nah, untuk melanjutkan sejarah puasa yang saya kupas tuntas dari masa ke masa, dari yang awalnya hanya sebagai respons alamiah tubuh manusia untuk bertahan hidup di era manusia purba atau Stone Age. Nah, kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi lebih transcendence dan imanen tentunya melalui ritual-ritual khusus yang dipercayai oleh berbagai agama atau kepercayaan tertua yang ada di dunia ini. Nah, ritual khusus tersebut adalah berbagai jenis atau variasi puasa keagamaan yang kita kenal di zaman sekarang ini. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi silahkan langsung saja ke video part 1 mengenai sejarah puasa bagi orang-orang purba, orang-orang homo habilis, homo neanderthals, erectus, sapiens primitif dan lain-lain. Silahkan klik di link di atas ini, atau mungkin juga ada di deskripsi saya berikan nanti. Nah, kemudian part keduanya juga ada sejarah puasa yang diwajibkan dan dianjurkan untuk para umat-umat kafir atau non-muslim dengan berbagai agama. Nah, silahkan klik linknya di part kedua ini di atas, atau mungkin juga ada di deskripsi. Oke. Nah, untuk pembahasan kali ini kita tidak akan lagi membahas puasa berdasarkan sifat-sifat spiritualisme atau sifat-sifat yang bersifat atau hal-hal yang bersifat transcendence atau yang bersifat gaib dan sebagainya. Yang jelas yang berlandaskan dogma-dogma dan doktrin kepercayaan pada agama-agama atau kultural tertentu di suatu masyarakat. Nah, kita akan mengeksplorasi lebih jauh lagi sejarah di mana para ateis ini ternyata sudah menjalani ritual puasa di ribuan tahun yang lalu. Tentu, ritual tersebut tidak dijadikan seremonial atau sesembahan kepada suatu entitas tertinggi tentunya yang bersifat transcendence. Namun, alasan dan trigger yang menyebabkan mereka harus atau bahkan wajib untuk berpuasa adalah sesuatu yang bersifat ilmiah dan pastinya rasional. Nah, bicara tentang ateis atau saudaranya agnostik, tidak jauh-jauh dari para pemikir-pemikir filsuf kuno Yunani di masa lampau. Nah, orang-orang yang menolak atau tidak percaya akan keberadaan Tuhan atau sebuah entitas superpower, omnipotent being, yang mereka menolak semua itu. Menolak keberadaan Tuhan sebagai sesuatu yang memiliki peran penting dari eksistensi dunia yang kita tinggali ini atau universe tempat tinggal kita ini. Nah, mereka tidak percaya semua itu. Dalam filsafat dunia barat, tokoh pertama yang menggagas dan memperkenalkan konsep ateisme adalah Demokritos yang hidup di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, Demokritos memperkenalkan konsep atomisme dan kosmologi yang menolak gagasan tentang campur tangan entitas ilahiyah dalam proses penciptaan alam semesta ini. Dan menurutnya, alam semesta ini merupakan hasil interaksi alamiah antara atom-atom yang ada pada ruang hampa.
Nah, kemudian sekitar 20 tahun setelah kematian Demokritos, lahirlah seorang filsuf yang mendirikan sebuah aliran filsafat yaitu Epikureanisme. Nah, dia adalah Epicurus, bukan si Epi yang kurus kan. Tapi namanya Epicurus, I don't know, Epicurus. Nah, Epikureanisme ini ajarannya menekankan kepada pentingnya kehidupan yang bebas dari ketakutan akan dewa-dewa dan hukuman setelah kematian. Jadi dia tidak percaya dengan afterlife. Nah, jadi Epicurus ini juga tidak percaya dengan adanya dewa dan hari-hari pembalasan setelah kematian. Nah, itu sedikit perkenalan tentang ateisme di zaman Yunani kuno. Sekarang kita akan membahas tentang puasa yang dilakukan oleh para filsuf-filsuf Yunani ini dengan alasan yang lebih rasional dan lebih masuk akal dan juga pastinya sangat logis dan empiris. Nah, orang-orang Yunani kuno sangat menyukai berpuasa, dan berpuasa merupakan hal-hal yang lumrah di masa itu. Alasan-alasan para filsuf ini berpuasa cukup beragam. Namun kita hanya akan membahas dalam konteks ilmiah dan dalam kaidah-kaidah ilmu pengetahuan secara empiris dan rasional tentunya. Nah, salah satu alasan orang Yunani kuno berpuasa adalah untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti olimpiade di kala itu. Tentunya puasa tidak memperlemah atau memperlambat atlet-atlet mereka dalam meraih piala di olimpiade atau hadiah di olimpiade atau kemenangan di olimpiade yang diadakan di zaman Yunani kuno dulu. Maka sebaliknya, puasa dapat memperkuat atlet dan meningkatkan staminanya juga setelah melakukan puasa. Jadi setelah puasa, tubuh kita akan jauh lebih kuat dan jauh lebih sehat lagi dibanding sebelumnya. Itu sudah ada penelitiannya. Nah, tentunya di zaman Yunani kuno mereka juga sudah melakukan penelitian, analisa, pengamatan dari alam tentunya yang cukup ilmiah hingga mendapatkan kesimpulan bahwa berpuasa memiliki benefit-benefit yang sangat bagus untuk tubuh, yang sangat dahsyat terhadap kesehatan atau kepada overall fitness kita secara menyeluruh tentunya. Banyak sekali tokoh-tokoh filsuf Yunani yang mendukung penelitian tersebut. Nah, khususnya Pythagoras. Nah, kita semua tahu lah ya siapa itu Pythagoras. Tahu ya siapa Pythagoras. Nah, bagi anda yang pernah memakan bangku pendidikan, pasti tahu teorema Pythagoras dalam salah satu aspek penting dalam dunia matematika tentunya. Nah, orang logis dan sematematis Pythagoras melakukan puasa selama 40 hari karena dia meyakini bahwa berpuasa dapat memberikan kejernihan pikiran dan meningkatkan kekuatan fisik menjadi lebih strong dan stamina kita menjadi lebih oke setelah berpuasa. Yang mana teori Pythagoras sudah dibuktikan oleh para saintis modern mengenai benefit puasa yang dapat memperkuat tubuh dan menjernihkan pikiran. Nah, kemudian yang kedua ada Plato, si filsuf terkemuka dengan nama asli Aristokles ini sebagai pengkonsepsi teori ide atau idea dalam sejarah filsafat, dan yang pastinya dialah penemu atau penggagas teori republik. Jadi kalau Plato nggak ada, Republik Indonesia juga tidak ada tentunya, karena bentuk republik itu sendiri si Plato ini yang menemukannya. Nah, Plato sendiri juga sering mengklaim bahwa puasa adalah obat. Nah, salah satu quote-nya tentang puasa adalah I fast for greater physical and mental efficiency. Itu adalah quotes dari Plato tentang berpuasa. Dia berpuasa untuk efisiensi fisik dan mentalnya agar menjadi lebih kuat. Nah, salah satu murid Plato yaitu Aristoteles. Nama Aristo ini cukup terkenal lah ya di kalangan ulama filsuf Islam seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Al-Farabi, dengan Ibnu Rus tentunya sebagai juru tafsir karya-karya dari Aristo ini, pemikiran-pemikiran Aristo. Nah, selain itu Aristoteles juga menjadi guru dari seorang raja besar yang dijuluki sang penakluk, yaitu The Great Alexander atau Alexander Agung. Sama seperti gurunya Plato, Aristo juga dikenal suka untuk melakukan puasa. Nah, sama seperti gurunya dengan tujuan yang sama juga, dan lagi klaim Plato tentang puasa juga sudah dibuktikan oleh sains. Nah, kemudian filsuf lainnya yang berpuasa yaitu Hippocrates. Dalam quote-nya yang berkata, "Everyone has a physician inside him or her. We just have to help it in its work. The natural healing force which within each one of us is the greatest force in getting well. Our food should be medicine, or medicine should be our food. But to eat when you are sick is to feed
your sickness. Nah, itu quote dari Hippocrates, seorang bapak ilmu kedokteran dunia. Nah, kemudian quotes tersebut disimpulkan lagi oleh Plutarch, seorang filsuf Yunani juga. Nah, dia berkata, instead of using medicine, better fast today. Nah, artinya di dalam diri kita ini sebenarnya ada dokternya, oke, dalam tanda kutip, atau sistem imun, atau istilahnya self healing. Kita hanya perlu membantu sistem imunitas tubuh kita ini bekerja. Tentu dengan nutrisi yang complete, yang tentunya kita dapatkan dari makanan-makanan keseharian kita yang sehat. Nah, dengan penekanan makanan sehat bisa menjadi obat untuk berbagai macam penyakit. Nah, itu tentu saja ya. Tapi kalau kita makan ketika kita sakit, maka kita hanya akan memberi makanan pada penyakit tersebut. Itu adalah teori dari Hippocrates. Fasting is the greatest remedy, the physician within. Nah, itu adalah quote dari Philippus Paracelsus. Quote tentang puasa. Nah, Philippus ini adalah bapak dari ilmu kedokteran di dunia barat. Kemudian kita loncat lagi ke tahun 1700-an di Amerika Serikat. Seorang tokoh pendiri Amerika atau founding father United States, sekaligus seorang ilmuwan dan filsuf juga, orang yang sangat ahli di banyak bidang, atau terminologinya adalah polymatic. Seorang individu yang memiliki berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan dan menggunakan pengetahuannya yang kompleks dan banyak itu sebagai solusi untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Jadi Benjamin ini memang orang yang sangat pintar sekali ya di banyak sekali bidang. Nah, beliau pernah berkata, the best of all medicines are rest and fasting. Jadi obat terbaik itu adalah berpuasa dan beristirahat. Itu menurut Benjamin Franklin. Nah, jadi menurut mereka ya, lebih baik berpuasa daripada makan obat atau daripada minum obat. Nah, ini wajib diketahui ya, konteksnya bicara seperti ini. Mungkin saja ya ini hanya berlaku untuk penyakit-penyakit ringan tertentu ya. Nah, jadi ya memang filsuf-filsuf di zaman dahulu sepakat untuk menyatakan bahwa puasa adalah obat terbaik bagi penyakit-penyakit tertentu. Dan pastinya klaim dari para filsuf ini masih bersifat kontroversial ya. Nah, menurut beberapa ilmuwan, berpuasa dalam waktu yang pendek dapat meningkatkan sistem kekebalan imunitas kita. Juga puasa dapat mengurangi respon dari peradangan atau inflammatory. Nah, jadi banyak penelitian yang mengexplain atau menjelaskan bahwa berpuasa dapat membantu proses healing atau proses penyembuhan dari penyakit-penyakit tertentu. Tidak semua penyakit tentunya ya. Tapi melihat benefit dari puasa, tentunya kita tidak bisa menafikan atau membantah bahwa puasa tidak bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita secara general ya. Dan klaim-klaim dari filsuf ini juga sudah banyak di backup oleh para saintis modern di zaman sekarang lewat berbagai jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiahnya. Kita bisa cari di Google atau saya akan cantumkan di sini. Nah, jadi intinya ya, para ateis yang ingin hidup lebih sehat, ingin hidup lebih stabil, ingin badan lebih kuat dan berotot, ingin pikiran lebih jernih dan tenang tentunya, kemudian mental health kita juga lebih stabil, lebih mudah untuk mengontrol emosi, self control kita juga menjadi lebih baik. Nah, jika Anda para ateis ini mau mendapatkan semua benefit itu, ya maka Anda diwajibkan untuk berpuasa. Terlepas dari apapun metode puasa yang ingin Anda lakukan, ya mungkin Anda ingin melakukan intermittent fasting, ingin melakukan OMAD, one meal a day ya, atau random meal skipping, atau warrior diet, 12-hour fasting, ya sebelum macam lah ya metode-metode puasanya. Mungkin puasa Ramadan juga mungkin kalau Anda ingin mau coba, ya bisa. Ada water fasting, ada dry fasting, ya banyak sekali metode puasa yang dapat Anda lakukan, dan semuanya mempunyai benefit yang sangat bagus untuk kesehatan tubuh tentunya. Dan ini juga di backup oleh jurnal ilmiah. Nah, saya tidak bacot asal ngemacot di sini tentunya. So, bahkan para filsuf-filsuf yang tentunya lebih pintar dari Anda para ateis newbie ini, mereka melakukan puasa. Mereka tahu benefit dan manfaat secara medis mengenai puasa.
Nah, apakah Anda para ateis ini menafikan atau menolak tentang benefit dari puasa dan tidak mau berpuasa? Ya kan? Jika Anda ingin lebih sehat lagi, ingin lebih kuat lagi, ingin pikiran Anda lebih jernih lagi, lebih pintar lagi, nah silakan berpuasa dan tentunya subscribe channel saya dan share video ini ke teman-teman, saudara, kolega, dan semua orang yang Anda kenal. Mungkin saja semua ada di antara orang yang Anda kenal itu ateis, mungkin tidak tahu ya. Jadi dengan adanya video ini mereka mungkin jadi lebih aware dengan kesehatan mereka dan mungkin akan mendekatkan diri ke Tuhan mungkin ya. So I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.